Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini bagi kita tertulis pada kitab Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat 21. Demikian bunyi natsnya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian bunyi natsnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Rasul Paulus berangkat meninggalkan Galatia, maka datanglah berbagai macam paham yang mencoba untuk mempengaruhi pemahaman jemaat di Galatia. Salah satunya ialah paham Yudaisme yang mengajarkan bahwasanya hanya melakukan hukum Taurat saja mereka akan memperoleh keselamatan. Bahkan ditambahkan lagi bahwasanya ketika mereka sudah bersunat, mereka akan memperoleh keselamatan, atau hanya orang yang bersunat saja yang memperoleh keselamatan. Oleh karenanya terjadilah kebingungan pemahaman di tengah-tengah jemaat Galatia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya Rasul Paulus sudah mengajarkan kepada jemaat itu bahwasanya keselamatan itu hanya diperoleh oleh karena anugerah Allah semata. Jadi keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Jadi bukan karena perbuatan manusia, seperti yang diajarkan oleh paham Yudaisme, bahwasanya ketika seseorang itu melakukan hal-hal baik sesuai dengan hukum Taurat, maka mereka juga akan memperoleh keselamatan. Sama artinya, paham Yudaisme ingin mengembalikan pemahaman jemaat yang sudah percaya agar kembali hidup di dalam hukum Taurat. Padahal Kristus sendiri sudah memerdekakan setiap orang yang percaya agar mereka hidup di atas hukum Taurat, bukan di bawah hukum Taurat. Sebab yang hidup di atas hukum Taurat, mereka hidup oleh karena kasih Tuhan. Dan oleh karena kasih Tuhan tersebut, maka setiap orang percaya mampu untuk melakukan hukum Taurat. Bukan karena melakukan hukum Taurat, sehingga mereka memperoleh kasih karunia. Oleh karenanya dalam hal ini, Paulus menyatakan bahwasanya perbuatan dari keinginan daging itu sudah nyata. Atau tindakan-tindakan keinginan daging itu sudah nyata. Dan melalui nas ini, Paulus ingin mengarahkan kembali agar jemaat yang ada di Galatia itu kembali hidup di dalam kasih Tuhan. Kasih yang benar mengembalikan mereka hidup di dalam kasih yang sebenarnya. Hidup di dalam kasih itu artinya hidup di dalam bimbingan roh, bukan mengikuti keinginan daging. Nah, sudah jelas bagaimana keinginan daging di dalam perikop ini disampaikan oleh Rasul Paulus. Bahwasanya keinginan daging itu keseluruhannya adalah kesia-siaan. Sebab manusia yang sudah diselamatkan itu adalah manusia yang hidup di dalam kasih Allah dan tidak hidup di dalam kedagingannya. Sebab karena oleh kedagingan manusia sudah jatuh ke dalam dosa, seperti apa yang dialami manusia pertama, yang dialami oleh Hawa dan Adam. Oleh karena Hawa melihat bahwasanya buah dari pohon yang dilarang Tuhan untuk dimakan itu menarik dan menurutnya enak, maka si iblis
berhasil menjatuhkan si manusia tersebut. Jadi, kesungguhan dari kedagingan dari manusia sesungguhnya sudah berdosa. Itu yang dikatakan pada Roma 6 ayat 23 bahwa semua manusia adalah berdosa. Oleh karenanya manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya masing-masing. Atau manusia tidak bisa membenarkan dirinya sendiri. Harus ada yang membenarkannya, yang tidak berdosa. Yaitu Allah sendiri. Yang hanya satu-satunya yang mampu melepaskan manusia dari genggaman dosa. Sebab Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sama halnya dengan ketika kita membersihkan rumah, tidak mungkin kita pakai sapu yang kotor. Maka lantai yang kita bersihkan juga mungkin akan kotor. Demikian halnya tidak mungkin seorang manusia yang berdosa mampu menyelamatkan atau mungkin menghapus dosa manusia yang sama dengannya berdosa. Tetapi harus ada satu oknum yang tidak berdosa yang bisa membersihkan kita dari dosa. Itulah Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Keberalahan manusia dengan Allah itu sendiri, atau hubungan manusia dengan Allah itu, bukanlah hubungan secara kedagingan, melainkan hubungan di dalam roh. Sebab Allah sudah mengutus Roh Kudus-Nya untuk menjadi roh pembimbing yang mengarahkan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Agar manusia itu terus terpelihara di dalam keselamatan itu. Bisa saja seorang yang sudah diselamatkan, tetapi masih saja dia berlaku salah. Oleh karenanya perlu bimbingan. Allah membimbing kita melalui rohnya. Dan Allah membimbing kita melalui berbagai macam cara Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh gereja sendiri. Allah membimbing kita melalui firman-Nya. Allah membimbing kita ketika kita menjadi seorang yang rajin untuk beribadah kepada Tuhan. Rajin membaca firman Tuhan, rajin untuk berdoa. Artinya, persekutuan dengan Tuhan itu semakin diintimkan. Ketika persekutuan manusia dengan Tuhan itu semakin intim, maka manusia akan hidup terus di dalam kebenaran oleh karena bimbingan Tuhan melalui rohnya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah jelas bahwasanya hidup mengikuti keinginan daging adalah kesia-siaan. Sebab hidup mengikuti keinginan daging tidak ada kehidupan di sana. Sebab dengan hidup mengikuti daging tidak ada kehidupan yang kekal. Semuanya hanya sementara. Semuanya hanya kesia-siaan. Oleh karenanya Bapak Ibu, mari kita hidup di dalam keinginan atau tuntunan roh. Sebab dengan tuntunan roh Allah, maka hidup kita tidak akan sia-sia. Tetapi hidup kita adalah keberuntungan. Sama halnya seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bahwasanya hidup di dalam Kristus adalah keberuntungan. Dan mati di dalam Kristus juga keberuntungan. Kiranya, marilah kita hidup terus dalam bimbingan dan arahan roh Tuhan untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran dan kasih-Nya. Tuhan Allah memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas bimbingan firman-Mu. Biarlah melalui bimbingan firman-Mu kami semakin dimampukan untuk hidup di dalam bimbingan roh Allah, roh kebenaran yang daripada Tuhan. Dan kami mampu mengalahkan segala keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan duniawi
Kami hidup bukan karena oleh keinginan daging, tetapi kami hidup oleh karena bimbingan daripada Roh Allah yang benar dan penuh kasih. Oleh karenanya kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar kiranya Tuhan yang senantiasa membimbing kami di dalam roh dan kebenaran firman dan kasih-Mu. Amin.